Halo semuanya, selamat datang di Bincang Akuntan bersama IAI Komisariat Malang Raya. Di episode pertama ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih di masa kini, yakni AI dan masa depan profesi akuntan. Nah, saya akan ditemani oleh tamu istimewa, yakni seorang guru besar akuntansi sekaligus Ketua IAI Komisariat Malang Raya. Selamat datang Prof. Pujiandayati. Ya, selamat datang. Oke. Mungkin langsung saja Bu untuk membuka suasana mengobrol kita di episode pertama ini. Mungkin bisa diceritakan Prof cerita singkat tentang perjalanan Ibu di dunia akuntansi ini dan apa yang membuat Ibu tetap mencintai profesi ini hingga hari ini. Oke, terima kasih. Jadi kalau dimulai perjalanan Bu Puji di akuntansi ini dimulai dari 93-94 ya, ketika waktu itu keterima di kalau sekarang namanya SNBP gitu ya. Kalau dulu namanya PMDK di jurusan akuntansi. Disitulah kemudian proses itu dimulai. Karena apa? Kita diajarkan pada sesuatu yang harus balance, gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu, kalau ada sesuatu yang kita terima, pasti ada sesuatu yang kita keluarkan, kan gitu. Itu balance-nya seperti itu. Dan yang kedua, ketika belajar tentang akuntansi ini kok semakin hari semakin menarik gitu ya, semakin menarik. Oh, ternyata tidak hanya sekedar nyusun laporan keuangan, kemudian melaporkan, tetapi ada judgement yang menarik dan itu menantang adrenalin kita untuk menjadi seorang akuntan. Setelah lulus tentu banyak hal, waktu itu ya di 98 itu seharusnya akuntansi itu masih sangat dibutuhkan di banyak perusahaan, banyak industri gitu ya. Tetapi saya lebih memilih di akuntan pendidik. Karena apa? Ya fitrah saya sebagai seorang perempuan waktu ya. Terus habis itu saya suka untuk teaching gitu ya. Sehingga itu yang saya pilih untuk menjadi profesi akuntan. Jadi dari balancing itu ya, yang dianut sampai ke prinsip hidup ya, gitu. Oke, berikutnya nih Prof, terkait tadi kan memang di tahun 98 ya Ibu itu masih sangat dibutuhkan. Nah sekarang kan kita mendengar nih, sering sekali kita mendengar bahwa AI itu mengancam profesi akuntan. Nah sebenarnya menurut Prof sendiri ini tuh ancaman nyata atau lebih ke perubahan cara kerja yang perlu diadaptasi begitu Prof? Oke. Jadi ketika disruption ekonomi itu melanda tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, di mana banyak sekali profesi-profesi itu yang kemudian terdisruption digantikan oleh digitalisasi, tidak kecuali dengan akuntan. Nah, kalau kemudian banyak dikatakan ketika AI berkembang cukup pesat gitu, digitalisasi di semua perusahaan itu dijalankan, apakah kemudian profesi akuntan ini kemudian surut? Saya jawab enggak, gitu ya. Jadi yang ada itu adalah modelnya saja. Ya, kalau dulu banyak orang mengatakan bahwa akuntan itu pekerjaannya entry data, bookkeeping, dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu saat ini semuanya tergantikan oleh otomatisasi tadi. Nah, sedangkan profesi akuntannya itu masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun organisasi manapun. Karena apa? Data-data yang dihasilkan oleh mesin tadi itu perlu diinterpretasikan gitu ya. Kemudian judgement-nya seperti apa, kemudian decision strategiknya seperti apa, kemudian analitik datanya itu seperti apa. Itulah sekarang yang menjadi tugas utama dari seorang akuntan gitu. Tidak hanya kalau tadi technical gitu, itu semuanya sudah tergantikan oleh mesin, tergantikan oleh AI, tergantikan oleh otomatisasi yang ada, tetapi judgement, interpretasi dan ketajaman analitik itu pasti masih dibutuhkan oleh kita sebagai seorang akuntan.
Jadi perlu upgrade skill gitu ya, Iya, Bu, betul. istilahnya. Jadi, Nah, ini Prof, saya menemukan kemarin pada saat riset mengenai pertanyaan yang ditanyakan kepada Prof, itu menemukan bahwa dari laporan World Economic Forum 2025, dia menyebutkan bahwa akuntan dan auditor itu masuk ke daftar pekerjaan yang paling cepat menurun. Sementara dari McKinsey itu menyebut bahwa proses akuntansi rutin paling diotomatisasi. Nah, menurut Ibu, apakah temuan global ini relevan untuk kondisi yang di Indonesia saat ini, di mana kita kan masih negara berkembang, kan, Bu? sebenarnya sama aja ya sekarang dengan globalisasi, artinya bahwa asymmetry information itu menjadi semakin kecil, ya kan? Iya. Karena orang sangat mudah untuk mendapatkan informasi yang sama, begitu juga dengan transfer knowledge maupun transfer skill dari berbagai negara. Bahkan saat ini kita mau belajar apapun itu sangat mudah untuk kita bisa lakukan. Nah, dari dua riset tadi itu sebenarnya sama dengan yang kita bicarakan di awal. Kenapa profesi akuntan itu di Accounting Forum tadi mengatakan bahwa itu adalah profesi yang paling menurun gitu ya. Ya karena kalau yang sifatnya technical tadi, yang sifatnya administrasi tadi sudah sangat banyak digantikan oleh digitalisasi tadi. Tetapi yang bersifat analytic thinking, kemudian sifatnya itu adalah decision, mungkin untuk strategi dan lain sebagainya, itu masih menjadi ranah kita human accountant ini gitu. Nah, berikutnya ini Bu, jadi langsung menjawab saja. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, kalau misalnya Ibu ini diminta menjawab secara langsung Ibu, pertanyaan besar kita hari ini, apakah karir akuntan masih seksi di masa depan? Sangat seksi, masih sangat seksi. Hampir di semua industri, apakah itu manufacturing maupun dagang atau trading, kemudian di services atau jasa, bahkan di organisasi nirlaba pun itu kebutuhan akuntan itu masih sangat dibutuhkan gitu. Kalau kita bicara tentang konteks Indonesia gitu ya, ketika program-program nasional berbicara tentang MBG yang punya ribuan atau bahkan jutaan SPBG, kemudian program pemerintah yang kedua tentang koperasi desa merah putih, itu semuanya akan banyak membutuhkan peran akuntan. Artinya itu peluang yang luar biasa bagi seorang akuntan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap program-program nasional. Mungkin ini lebih ke pertanyaan lanjutan, ini lebih ke teknisnya secara langsung ya Bu. Kira-kira dari digitalisasi dan juga Ibu masih menjawab masih seksi itu, apa sih sebenarnya peluang yang justru terbuka karena ada digitalisasi ini di karir di bidang akuntansi begitu Bu? Ya, kalau kita lihat, kalau jumlah kantor akuntan publik di Indonesia itu kan juga belum sebanyak di negara maju ya. Padahal pasar potensialnya masih cukup besar gitu ya. Jadi kebutuhan untuk di profesi akuntan publik masih sangat besar. Kemudian yang kedua untuk di akuntan pendidik, kemudian ada juga di akuntansi syariah, karena juga lembaga-lembaga syariah juga mulai banyak tumbuhnya pesat banget, dan itu juga membutuhkan seorang akuntan, judgment accountant itu masih sangat butuh. Jadi masih banyak celah di akuntan publik itu ya, masih banyak belum merata, dan juga syariah itu juga yang mulai bertumbuh di Indonesia ini, apalagi akhir-akhir ini masih gencar-gencarnya ya Bu untuk penyusunan standar dan lain sebagainya. Nah mungkin nih Prof, kalau misal ada mahasiswa akuntansi yang menonton video ini sekarang dan mereka ini sudah takut dengan narasi-narasi kita akan dihilangkan oleh AI gitu, mungkin apa sih skill yang paling penting untuk kita persiapkan dan kita pelajari sekarang untuk menghadapi era yang lebih digitalisasi ini Prof? Oke, untuk adik-adikku para mahasiswa akuntansi dan calon akuntan, yang pertama buang keraguan bahwa profesi akuntan itu akan hilang. Profesi akuntan itu masih sangat seksi
gitu ya, masih sangat dibutuhkan di semua lini industri. Nah, sekarang apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjadi akuntan yang unggul, akuntan yang dibutuhkan oleh perusahaan? Yang pertama itu adalah satu, komunikasi skill. Itu sepinter apapun gitu ya, kita kalau kita tidak mampu untuk memberikan penjelasan, memberikan judgement, memberikan analitik, itu nggak akan bisa tersampaikan kepada masyarakat atau user kita. Kemudian yang kedua itu adalah skill atas kemampuan computerized. Dengan zaman digitalisasi ini tidak ada sekarang itu yang sudah tidak computerized. Maka skill computerized khususnya di akuntan itu hukumnya wajib untuk kita miliki gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah analitik gitu ya. Jadi berpikir kritis, berpikir analitik itu harus, itu diasahnya bagaimana untuk ya dari berbagai kegiatan yang sifatnya itu diskusi mendalam gitu ya, in depth gitu, sehingga itu akan mendorong kita untuk lebih kritis, lebih analitik lagi gitu. Kemudian yang ketiga tentu adalah bagaimana soft skill kita gitu ya. Soft skill kita itu harus dilatih banget ya, karena kompleksitas bisnis yang luar biasa gitu ya. Kemudian ya tentu stressing di perusahaan itu sekarang juga makin tinggi, sehingga bagaimana dia memiliki soft skill sehingga dia bisa tenang, dia bisa mudah adaptasi, kemudian dia bisa bekerja secara tim, itu menjadi sangat penting. Jadi kalau saya 4 hal itu yang harus disiapkan betul bagi mahasiswa akuntansi dan calon akuntan. Oke, itu ya teman-teman, bisa di take note, kita harus bisa skill komunikasi, kita harus bisa analytic thinking, terus kita juga harus bisa computerize, dan juga yang terakhir harus soft skill-nya diperhatikan. Itu bisa di take note ya. Nah, untuk selanjutnya ini Bu, terkait dengan akuntan yang sudah bekerja 10 atau 15 tahun, yang sudah berkarir, bukan mahasiswa lagi, apakah mereka ini perlu khawatir ataukah justru mereka harus melakukan upgrade diri atau langkah yang paling masuk akal untuk menghadapi digitalisasi dan AI ini Bu? Oke, untuk di hampir banyak profesi akuntan itu mereka punya namanya asosiasi gitu ya. Nah, di asosiasi itu misalkan kalau akuntan publik itu ada IAPI gitu ya, Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau di akuntan pendidik ada IAI KAPD. Kemudian kalau ada di appraisal itu ada MAPI, artinya mereka punya asosiasi-asosiasi profesi yang di situ memang dituntut untuk upgrading knowledge dan skill mereka. Itu biasanya berupa PPL gitu ya. Ya, PPL itu mereka harus mengikuti, dan berapa SKP yang harus terpenuhi untuk itu gitu. Jadi tidak mungkin misalkan aku sudah menjadi akuntan senior kok gitu, kemudian tenang aja sudah banyak, enggak gitu. Karena apa? Bahwa di accounting itu menyesuaikan dengan peradaban dan kompleksitas perusahaan. Ketika kompleksitas perusahaan naik, maka otomatis skill dan knowledge-nya ya pasti harus ditingkatkan gitu. Jadi buat mungkin rekan-rekan yang sudah bekerja ini, dipastikan sudah mendaftarkan diri atau belum gitu ya Bu, di asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan profesinya. Nah, mungkin selanjutnya ini terkait dengan kurikulum Ibu sebagai dosen, apakah kurikulum akuntansi di kampus kita, terutama yang di Malang Raya ini ya Bu, itu sudah cukup untuk mempersiapkan mahasiswa ini untuk menghadapi era AI atau masih perlu banyak pembaruan begitu? Oke. Terkait dengan kurikulum itu secara berkala memang kita ada ya di pertemuan akuntansi itu seringkali ada satu sesi yang memang kita membahas tentang kurikulum gitu ya. Jadi bagaimanakah kurikulum akuntansi itu mampu menjawab dari kebutuhan dunia kerja. Oleh sebab itu maka biasanya itu kita diskusi
bareng gitu ya, diskusi bareng antara pendidikan, akuntan pendidik dengan dunia usaha ya, karena dari situlah kemudian kita melakukan rekonsiliasi gitu ya, bagaimanakah antara kebutuhan skill apa yang harus dimiliki oleh para akuntan ini. Biasanya kan yang tahu kebutuhannya itu kan dunia industri. Nah, itu akan kemudian kita adopt di beberapa kurikulum yang ada gitu. Termasuk misalkan ketika prodi itu melakukan akreditasi gitu ya, persiapannya pasti dia akan mengematchkan dengan kebutuhan dunia usaha gitu ya, dunia industri. Mereka mengundang para owner, para manajer dari industri terkait dengan sekarang itu apa yang dibutuhkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di Ikatan Akuntan Indonesia, di DPN Pusat itu selalu saja melakukan peningkatan gitu ya, standar gitu ya. Yang terbaru misalkan standar PSAK 118 itu juga merespon kebutuhan dari para industri, di mana calon investor tuh kadang kebingungan, ini untuk income statement itu kok nggak selaras dengan cash flow-nya gitu ya. Maka di 118 di situ kemudian terjadi beberapa perubahan, salah satunya adalah komponen-komponen yang harus dilaporkan di dalam income statement gitu ya. Jadi susunannya itu ada mulai pendapatan operasi, kemudian pendapatan investasi maupun pendapatan pendanaan, sama dengan arus kasnya gitu. Diaruskan kan seperti itu. Jadi seperti itulah. Jadi artinya bahwa pengembangan kurikulum itu tidak hanya bersumber dari dunia industri, tetapi di IAI Pusat juga mengeluarkan standar-standar baru yang itu disesuaikan dengan kebutuhan di dunia industri. Lalu kami mengadopsinya di kampus-kampus gitu ya. Oke, Prof. Mungkin setelah semua yang kita bahas tadi sudah membahas dunia industri, akuntan yang mau baru masuk, akuntan yang sudah bekerja dan sampai dengan di kurikulum pendidikan. Nah, setelah semua yang kita bahas tadi, adakah satu hal yang menurut Ibu itu paling penting untuk dipahami generasi muda yang mau terjun di dunia akuntansi, tetapi itu mungkin jarang dibahas atau sering terlewat oleh mereka gitu? Oke. Kalau kita bicara akuntan, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memiliki analytic thinking yang bagus, tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita punya kemampuan interpretasi yang bagus, kemudian komunikasi yang bagus. Di dalam dunia akuntan yang paling penting juga adalah bagaimana kita punya integritas ya, gitu. Kita punya integritas yang bagus, karena apa? Ruhnya di perusahaan itu memang di finance, dan pengelolaan keuangan itu akan menjadi maksimal ketika dipegang oleh orang-orang yang memiliki integritas. Mungkin sebelum kita menutup sesi ini, mungkin Ibu ada bagi mahasiswa akuntansi atau para akuntan muda atau orang tua nih yang mau anaknya masuk atau sedang mempertimbangkan masuk ke jurusan akuntansi, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada calon-calon penerus akuntan Ibu nanti gitu? Oke. Bagi para generasi muda, bagi semua pemirsa dan masyarakat luas yang menonton podcast ini, bahwa kalau dikatakan apa sih yang dijanjikan atau apa sih keunggulan dari profesi akuntan ini, bahwa profesi akuntan ini adalah profesi yang sangat dibutuhkan gitu ya di semua industri. Bahkan kalau boleh di surat Al-Baqarah itu sudah disebutkan sebenarnya bahwa ketika kamu bermuamalah maka catatlah. Nah, itu adalah salah satu dalil yang menjadi penguat kita sebagai seorang akuntan, bahwa profesi ini sangat mulia,
profesi ini sangat bagus karena kita ingin memberikan sentuhan governance di dalam organisasi, gitu ya. Jadi dengan kalau kita memiliki integritas yang bagus, gitu ya, kemudian dengan berbagai skill dan knowledge yang kita miliki, termasuk skill ya tadi, tentunya kita berharap bahwa perusahaan itu akan dikelola secara bagus. Masya Allah, Prof Puji, diskusi kita hari ini sungguh membuka wawasan, tidak hanya bagi kami, tapi tentu bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sudah Ibu bagikan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin lebih tahu banyak kegiatan IAI atau mengikuti karya Ibu, bisa menghubungi atau diikuti di mana, Prof? Mungkin bisa teman-teman. Bagi generasi muda, khususnya para calon akuntan dan mahasiswa akuntansi, banyak hal yang bisa diikuti untuk program-program Ikatan Akuntan Indonesia wilayah Jawa Timur, Komda Malang Raya. Itu bisa dilihat di media sosial yang sudah ada, baik itu yang IG, Instagramnya dari IAI Anggota Muda, dan di website yang ada, gitu ya, kita punya website yang ada di IAI Jatim, dan tentunya bisa calling di pengurus atau Presiden IAI Anggota Muda dan yang ada di Komisariat Malang Raya. Baik, ditunggu ya teman-teman untuk komunikasi dan kegiatan-kegiatan tim larik berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan lanjutan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk diklik like-nya, diklik tombol subscribe-nya, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!